Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di DND Workshop. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah bor. Ini adalah NRT Pro DC340 Impact Drill Cordless dengan baterai lithium 20 volt. Yang sebenarnya ada generasi pertamanya ya. Dan ini adalah generasi kedua, ada beberapa upgrade. Nanti kita akan jelaskan upgrade-nya apa aja. Dan sekalian kita akan melakukan serangkaian tes dari RPM, voltase baterainya real atau tidak, performa untuk skrup kayu keras, kemampuan untuk menghandle bow drilling, lalu mengebor besi, dan juga kemampuan impact drillnya untuk mengebor tembok. Bagaimana hasilnya? Dan dengan harga sekitar 500-600 ribuan, apakah produk ini layak dibeli? Kalian saksikan videonya sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebelum kita ke inti videonya, kita bumper dulu. Oke, kita sudah balik lagi ke workshop. Nah, teman-teman bagi yang ingin punya cordless drill atau impact drill tapi bukan untuk keperluan industrial ya. Nah, ini ada solusi yang ya lumayan terjangkau, harganya 500-600 ribu rupiah. Ini dari NRT Pro, tipenya NRT DC340 set. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk harga tepatnya berapa? Kalian cek screenshot dari Tokopedia ini. Untuk cordless impact drill dengan harga 500-600 ribuan, itu dia bersaing dengan Ryu dan JLD Tools ya. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwa dia adalah cordless drill 20 volt dan kapasitas caknya itu 10 mm. Di sini juga sudah ditampilkan kelengkapan aksesorisnya, termasuk untuk tipe yang terbaru ini kita dapat box yang berisi mata visor beserta kelengkapannya. Oke, kita lanjut ke fitur-fiturnya teman-teman. Jadi yang pertama dia ada dua speed, yaitu speed pertama sekitar 450 rpm, speed kedua 1700-an. Bisa buat bor beton, untuk skrup, bor besi, ada variable speednya juga di triggernya, dan juga putarannya bisa dibuat bolak-balik. Nah, ini ada tulisannya NRT DC340 set. Oke, ini spesifikasi teknisnya DC 20 volt, kapasitas cak 10 mm, speed 1450, speed 2 1700. Untuk bor besi maksimal 10 mm dan bor kayu 20 mm. Untuk bor beton 8 mm dan torsi maksimumnya 32 Nm. Selanjutnya untuk jumlah sel baterainya, ini ada 5 sel kali 3,7 volt, itu ya hampir 20 volt ya. Nanti kita ukur. Kalau yang generasi pertama itu cuma 4 sel, jadi sebenarnya dia cuma 16 volt. Lalu lampu LED-nya juga lebih besar. Kita dapat 2 piece baterai 20 volt 2000 mAh dan 1 piece fast charger. Oke, saya rasa cukup itu ya semua informasi yang ada di boxnya. Sekarang kita langsung unboxing. Jadi kopernya seperti ini, bahannya dari plastik semua. Kunciannya juga dari plastik, dan ini adalah kelengkapan di dalamnya teman-teman. Yang pertama ada manual book ya, ini adalah petunjuk penggunaan, dan sekalian di dalamnya ini ada brosur. Jadi ini adalah rangkaian tools dari NRT Pro, dan ini penampakan paket pembeliannya. Nah, sebelum ke unitnya kita ke aksesorisnya dulu ya. Yang pertama kita dapat 9 buah kunci sok dan 1 buah sok penyambung kunci. Jadi dari ukuran kunci 5 mm sampai ukuran 13 mm. Ini sok penyambung kuncinya teman-teman. Begini cara pasangnya. Dan ujung yang ini masuk ke cak atau kepala bor. Selanjutnya kita dapat 6 piece mata obeng dengan berbagai bentuk kepalanya. Kita juga dapat 3 buah mata bor besi ukuran 4, 5, dan 6 mm. Lalu 2 piece mata bor kayu dan 1 buah mata bor tembok 4 mm. Kita juga dapat shock extension, ini untuk memperpanjang jarak ya antara kepala cak ke mata obeng atau mata kunci. Dan selanjutnya kita dapat visor box dan kabel klip. Di generasi sebelumnya ini nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli paket yang ada visor boxnya, itu pasti kalian dapat yang generasi kedua atau generasi yang terbaru ya. Dan aksesoris terakhir ini adalah flexible shock extension. Ini adalah rod extension untuk perpanjangan
Dan ini adalah salah satu aksesoris yang paling penting karena kalian bisa menjangkau celah yang sempit. Oke, kita lanjut ke unit intinya. Nah, kita dapat sebuah wall mounting charger. Ini katanya sih fast charging. Dan di sini ditulis bahwa 20 volt DC 2 ampere. Kalau baterai yang kita cas itu 2000 mAh, berarti secara teori dia bisa mengecas dari 0 sampai penuh itu selama 1 jam. Nah, yang bikin menarik paket ini, kita dapat 2 buah baterai 20 volt 5 sel 2000 mAh. Ini per piece-nya kalau kalian beli ini sekitar 170 sampai 200 ribuan. Kalau dua kan hampir 400 ribu nih. Padahal unit ini harganya kalau kita beli 550 sampai 600 ribu lah. Kalau ini soak mendingan kita beli unit baru lagi ya kan. Cara mengecasnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah wall mounting, bukan charger docking ya. Yang lebih menarik lagi karena ini baterainya sudah power share ya. Jadi dia bisa digunakan di ekosistem cordless-nya NRT Pro. Semisal Gerinda cordless-nya ini walaupun brushless tapi baterainya ini power share juga teman-teman. Jadi ini mountingnya atau soketnya sama persis. Atau kalian punya circular saw-nya NRT Pro, ini brushless juga. Ini sama persis teman-teman. Coba ya kita masukkan ke soketnya. Ya, soketnya cocok. Sekarang kita coba nyalakan ya. Oke, gokil. Ternyata bisa teman-teman. Walaupun ini 2000 mAh ya, tapi kalau bawaannya yang circular saw-nya ini 20 volt juga, tapi 4000 mAh, sama dengan bawaannya cordless grinder. Nah, jadi kalau mountingnya sudah sama persis, berarti charger docking punya cordless grinder dan circular saw ini bisa kita pakai untuk mengecas baterai cordless drill DC 340 ini. Jadi baterai power share ini adalah salah satu upgrade dari generasi cordless drill yang pertama. Ini kan sudah power share ya, jadi bisa dipakai di ekosistem cordless NRT Pro dari circular saw, Gerinda yang 20 volt ya. Bahkan kalau ada tulisan power share seperti ini seharusnya bisa dipakai di cordless-nya Makita seri power share juga ya. Dia nyebutnya power share 18 volt. Oke, selanjutnya kita akan cek apakah ini benar-benar 20 volt sesuai labelnya. Dan ya ternyata benar ya, 20 volt ini adalah voltase realnya dari baterai ini. Oke, sekarang kita lanjut bicara masalah desain dan build quality. Kalau masalah desain, ini mengingatkan saya ke desainnya Makita ini, seri 333 DWYE. Tapi yang bikin dia kelihatan lebih futuristik, di sini ada indikator lampu baterai. Dan dari segi build quality, dengan harga 500 ribuan, saya rasa ini sudah cukup pantas ya teman-teman. Tapi ya namanya memang harga murah ya, harus ada yang dikorbankan, nggak mungkin dikasih yang bagus semua ya. Termasuk ini ya, cak. Material cak ini full plastik luarnya dan di dalamnya besi. Nah, caknya ini belum single hand operating. Jadi ini harus kalian pegang pakai tangan dua untuk ngencengin dan buka caknya teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Tapi nggak perlu khawatir, caknya ini kuat dan nggak oblak. Lanjut ke ring pengaturan torsinya. Ini juga nyaman dan terasa kokoh. Jadi ini dari angka 1 sampai angka berapa ya? 18 ini kayaknya ya. Nah, nanti di angka 18 ini adalah torsi maksimumnya yang diklaim 32 Nm. Selanjutnya untuk pengaturan modenya, di sini ada mode hammer drill, ada mode drill, dan ada mode untuk skrup atau mata obeng. Dan untuk memutar ini terasa agak berat ya, atau karena ini memang masih baru, jadi agak berat seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan kecepatannya. Di sini ada kecepatan 1 dan kecepatan 2. Tapi yang saya rasakan ini kok nggak klik ya. Apa memang semua unitnya ini seperti ini, atau kalian yang punya unit lain mungkin lebih terasa klik gitu ya? Tolong kalian komentar di kolom komen. Jadi kalau di merek lain ini terasa kliknya. Ini contoh ya, punya Stanley, ini klik. Dan saya juga punya satu lagi dari Milwaukee, itu juga klik juga teman-teman. Dan saya coba yang merek Makita HP 333 DWYE itu juga klik. Nah, ini cuman geser-geser gini aja, seperti aus gitu ya. Tapi ini nggak aus kok. Cuma saya rasa nanti kalau kita operasikan ini akan rawan geser ya teman-teman.
Untuk nyala lampu indikatornya seperti ini teman-teman ya. Kalau full dia hijau, nanti kalau habis dia ke merah. Nah, kita sekalian cek variable speednya apakah berfungsi dengan baik. Cukup oke ya teman-teman. Brake sistemnya juga bekerja cukup baik. Selanjutnya untuk LED-nya ini cukup besar dan terang ya teman-teman. Walaupun peletakannya masih mengikuti model yang lama. Kalau yang model-model baru biasanya ada di atas baterai teman-teman. Jadi dia bisa menerangi ujung mata obeng atau mata bor dengan baik dari sini, nggak kehalang cak. Oke, kita lanjut ke pengujian RPM-nya yang diklaim mampu 1700 RPM ya di speed 2-nya. Kita cek. Ya, seperti dugaan saya, ini seperti merek-merek yang lainnya di 1500-an sebenarnya. Dan ini sudah cukup oke kok. Kita lanjut ke uji performance-nya. Jadi untuk bahan uji kita gunakan plat ini dari Engsel ya, 3 mm lumayan tebal, lalu jati Belanda. Dan untuk bahan kayu kerasnya kita akan gunakan FJL kayu ulin ya. Ini kayu ulin oven, lumayan keras ini teman-teman. Ini adalah kayu decking ya, yang biasa dipakai di tepi kolam. Dan nanti kita juga akan cek gimana performanya untuk mengebor dinding tembok. Ini kita coba pakai mata obeng bawaannya, dan ini sangat terasa tidak nyaman teman-teman, goyang ya. Kita coba ganti mata obeng yang lebih bagus lagi. Kita pinjam punya Milwaukee dulu ya. Kita coba dulu untuk fungsi obengnya. Kita skrupkan skrup panjang 4,5 cm ini ke kayu lunak, yaitu jati Belanda. Dan ini nggak ada masalah sama sekali ya, lancar dan cukup bertenaga. Selanjutnya kita tes untuk putaran baliknya. Ya, seperti yang teman-teman lihat ya, ini nggak ada masalah sama sekali, berfungsi dengan sangat baik teman-teman. Kita lanjut ke kayu keras atau kayu ulin. Di sini tenaganya juga terasa cukup kuat ya teman-teman, nggak ada masalah ini. Waduh, ini bahkan sampai pecah nih. Kita lanjut ke pengeboran besi 3 mm pakai mata bor bawaannya aja ya. Kita buktikan juga apakah mata bor bawaannya ini cukup bagus. Ya, di pengeboran besi ini hasilnya juga cukup baik. Kita coba satu lubang lagi. Oke, performanya sudah cukup mumpuni untuk menggebor plat setebal 2,5 mm ini. Kita nggak usah praktek untuk mengebor engsel ya, karena sudah terwakilkan ini untuk mengebor besinya. Selanjutnya untuk teman-teman yang biasa dapat proyek pemasangan kanopi galvalum, kita akan uji apakah bor ini mampu menghandle baut drilling. Dan ternyata hasilnya juga cukup memuaskan teman-teman. Lanjut, kita akan coba untuk mengebor tembok yang ini lumayan keras ya teman-teman. Oke, tembok ini cukup keras ya teman-teman, tapi mode impactnya ini bekerja dengan sangat baik. Oke, kalau tembok sekeras itu saja dengan mudahnya kita bisa menembus ya teman-teman, apalagi tembok yang kurang padat seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa untuk pengujiannya cukup segitu saja. Nah, kesimpulannya dengan harga 500 ribuan, saya rasa untuk workshop yang masih pemula, alat ini
cukup worth it untuk kalian beli. Apalagi di generasi yang kedua ini atau generasi yang terbaru ini ada beberapa upgrade yang lumayan signifikan dari tipe yang pertama. Saya ingatkan kembali untuk subscribe dan share video ini ya, like, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian ketik saja di kolom komentar, insya Allah akan saya balas atau saya tanggapin. Oke, saya rasa videonya cukup sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.